Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya setiap kita hari ini? Saya percaya setiap apa yang kita alami, apa yang kita lalui hari ini semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita kembali bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa biarlah sungguh firman yang akan kita renungkan bersama tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi biarlah kita boleh hidupi dan lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong setiap kami agar kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Kami terbatas untuk memahami ya Tuhan, tapi kami percaya ada kuasa-Mu yang sanggup untuk mencelikkan mata rohani kami, agar kami dapat melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan, maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, tema refleksi Gema kita hari ini yaitu adalah cara Allah bekerja yang diambil dari Ayub 32 sampai 33. Namun saya akan membacakannya di ayat 1 sampai ayat yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram, ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu, karena mereka mempersalahkan Ayub. Meskipun tidak dapat memberikan sanggahan, Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub, karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga boleh melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara sekalian, sebagai anak seringkali kita mensalahartikan apa yang menjadi maksud dan rencana orang tua kita. Sebagian kita pernah menjadi anak, dan mungkin saat ini posisi kita pun sebagai anak. Seringkali kita mempertanyakan apa yang menjadi maksud dan rencana orang tua kita terhadap kita. Ada kalanya ketika kita meminta, dia bilang tidak. Ada kalanya kita meminta, dia bilang iya. Tapi ada kalanya ketika jawaban tidak, kita seringkali mempersalahkan orang tua kita. Bahkan kita mungkin merasa lebih pintar daripada mereka. Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita juga mensalahartikan apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka seringkali kita berpikir bahwa kita lebih tahu daripada Tuhan ketimbang Tuhan itu sendiri yang mempunyai maksud dan rencana yang indah dalam kehidupan kita. Saudara, Elihu adalah sahabat Ayub yang mengutarakan pendapat di urutan terakhir. Dia berpendapat bahwa dirinya, Ayub, dan sahabat-sahabatnya setara di hadapan Allah sebagai makhluk ciptaannya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Elihu juga berpendapat bahwa mereka yang sudah lebih lanjut umurnya tidak secara otomatis memiliki hikmat dan mengerti tentang keadilan. Tetapi hikmat dan pengertian itu merupakan pemberian yang maha kuasa. Kita bisa lihat di pasal 32 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Karena sadar bahwa dirinya yang paling muda, Elihu, yang merasa berhak berbicara sama seperti yang lain, merendahkan diri dan menunggu seluruh diskusi antara Ayub dan ketiga sahabatnya selesai, barulah dia berbicara. Sambil menunggu, dia menyimak seluruh diskusi. Dia berusaha memberikan pendapat secara objektif dan tidak memihak. Dia menganggap sahabat-sahabatnya bersalah karena menuduh Ayub tanpa memberikan bukti. Dia juga menganggap Ayub bersalah karena Ayub merasa lebih benar dari Allah. Menganggap dirinya bersih dan suci, sedangkan Allah dianggap memusuhi dirinya sendiri. Elihu berusaha menjawab kegelisahan Ayub yang merasa bahwa Allah tidak menjawab semua perkataannya. Menurut Elihu, Allah bisa berfirman dengan berbagai cara. Masalahnya adalah seringkali manusia tidak memperhatikan bahwa Allah dapat memberikan jawaban melalui mimpi, melalui penderitaan, atau melalui malaikat yang memberikan kelepasan. Itu dikatakan di ayat 14, ayat yang ke-24. Alkitab menjelaskan bahwa Allah dapat memakai binatang, tumbuhan, peristiwa alam, malaikat, dan manusia untuk berkomunikasi dengan umatnya. Saat kita menantikan jawaban doa, mungkin kita gagal menyadari jawaban Allah karena kita membatasi jawaban Allah melalui anggapan
bahwa jawaban itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin pula kita gagal menyadari jawaban Allah saat Allah memakai cara-cara di luar dugaan atau yang dianggap Tuhan baik tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Saudara sekalian, bila kita merasa bahwa Allah tidak menjawab doa kita, mungkin saja masalah sebenarnya adalah kekurangpekaan kita terhadap jawaban Allah. Sadarilah bahwa Allah bekerja dengan caranya sendiri yang begitu luar biasa. Manusia yang terbatas tidak akan mampu menyelami seluruh pekerjaan Allah. Namun bila kita berusaha untuk makin mengenal Allah melalui firman-Nya, kita akan bisa melihat bagaimana cara Allah bekerja dalam hidup setiap kita. Yang dibutuhkan umatnya hanyalah iman yang percaya bahwa Allah pasti menjawab permohonan umatnya, serta penyerahan diri untuk sabar menanti Allah bertindak dengan caranya sendiri. Apakah Anda saat ini berusaha memahami dan menerima cara kerja Allah dalam hidup Anda? Saudara sekalian, Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang misterius. Ada kalanya memang kita berdoa, jawabannya bisa iya, tidak, tetapi juga bisa tunggu. Tetapi seringkali ketika kita menunggu, kita seringkali mempertanyakan Allah. Apakah Allah sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kita atau tidak? Melalui firman Tuhan hari ini, sembari kita menunggu jawaban daripada Tuhan, sembari kita melihat cara Allah bekerja, ada baiknya kita mendorong diri kita untuk mengenal Allah lebih dalam lagi ketika kita membaca firman Tuhan. Biarlah semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Allah dalam hidup setiap kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini boleh menolong setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, tolong setiap kami, agar setiap kami, makhluk yang terbatas ini, dapat boleh semakin mengenal Allah yang hidup, Allah yang memiliki rencana-rencana yang indah, memiliki cara-cara yang ajaib untuk menolong setiap umatnya. Ampuni kami ya Tuhan apabila dalam kehidupan kami seringkali kami merasa diri kami lebih pintar dan lebih benar daripada Tuhan. Kami mengambil keputusan kami sendiri, bahkan mendahului Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang ada. Tapi biarlah Tuhan melalui firman Tuhan ini kami mau kembali melihat dan percaya bahwa rancangan Tuhan, cara Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Renungan kita selesai hari ini and have a nice day.